Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai audit atas pengadaan. Yang pertama yaitu audit atas fungsi pengadaan. 3 tahapan penting dalam proses pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan, dan tahap penanganan atas barang atau jasa yang diterima. Pada tahap proses pengadaan, pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa tersebut telah berjalan dengan transparan, tidak diskriminatif, adil, dan akuntabel. Sementara pada tahap penerimaan barang, pengendalian memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan, baik spesifikasi, kuantitas, maupun kualitasnya. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas organisasi yang menjalankan fungsi pengadaan, pedoman yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya, perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan terhadap barang atau jasa pada saat diterima. Tujuan dan manfaat audit fungsi pengadaan ini dapat meliputi 1. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi organisasi. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan aktivitas pengadaan. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan. Keempat, memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika temuan menyangkut terjadinya penyimpangan, hasil audit ini dapat menjadi dasar dalam menentukan tindakan terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan tersebut. Namun, jika temuan audit menyangkut prestasi, hasil audit ini dapat menjadi dasar dalam memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang memiliki prestasi lebih tersebut. Ruang lingkup audit secara terperinci. Ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi yang pertama, organisasi pengadaan, yang kedua, proses pengadaan yang terdiri atas perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran dan pelaporan langkah-langkah audit. Secara umum, proses audit pengadaan barang jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal berikut. 1. Perencanaan audit yang menyangkut penilaian risiko dan penentuan ruang lingkup audit. Penentuan jadwal audit, penentuan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan audit. Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk risiko, tingkat materialitas, dan prioritas pada setiap waktu audit. Area audit yang signifikan. Kedua, pengumpulan dan evaluasi temuan audit. 3. Pelaporan. 4. Tindak lanjut hasil audit. Proses pengadaan barang atau jasa. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atas aktivitas pengadaan. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang jasa tersebut harus tersedia. Rencana pengadaan yang baik harus mencerminkan hubungan yang optimal antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan pengorbanan yang paling rendah atau ekonomis. Pelaksanaan pengadaan. Pengendalian yang ketat pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Pemilihan pemasok yang tepat tidak saja didasarkan pada perolehan dengan harga yang paling murah, tetapi juga penilaian atas kemampuan pemasok memenuhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan tepat waktu dan suku cadangnya secara berkelanjutan. Pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan baik dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya.
Titik rawan pada tahap ini dapat berupa kolusi antara pemasok dan petugas penerima barang sehingga barang atau jasa yang tidak memenuhi spesifikasi tetap diterima dalam penyerahan barang jasa tersebut. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi, berita acara disertai dengan laporan dan bukti pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang pada saat serah terima barang terjadi. Pembayaran dan pelaporan. Pembayaran bisa dilakukan jika serah terima atas barang atau jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Setiap pembayaran harus didukung bukti tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap. Klaim tagihan telah jatuh tempo. Pelaporan atas pengadaan barang atau jasa HAM segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman pengadaan. Panitia pengadaan harus menyajikan tentang kemampuan panitia ini mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Masalah-masalah yang dihadapi atas peluang penghematan yang belum bisa dilakukan karena terbentur dengan peraturan yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Kecurangan dalam pengadaan. Pengadaan melibatkan pembeli dan penjual di mana masing-masing pihak memiliki berbagai scam untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pihak pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa perilaku menyimpang seperti berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Dan yang terakhir memberikan sogokan. Beberapa penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan, yaitu yang pertama pengadaan barang fiktif, yang kedua harga pengadaan barang di markup, yang ketiga pajak PNBP sehubungan dengan pengadaan barang tidak dipungut atau tidak disetorkan, yang keempat kuantitas atau hasil volume pengadaan dikurangi, dan yang terakhir kualitas hasil pengadaan barang direndahkan. Sistem pengadaan yang dibuat perusahaan transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut. Yang pertama, nilai uang. Yang kedua, kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, efisiensi. Dan yang kelima, kompetensi dan integritas. Audit atas organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan memegang fungsi perencanaan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa, mengelola proses pengadaannya, menilai ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan penggunanya, mengotorisasi pembayarannya, dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Tingkat jabatan yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian pengadaan barang atau jasa pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran atau PA. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen atau PPK. Yang keempat, unit layanan pengadaan atau ULP. Yang kelima, pejabat pengadaan. Yang keenam, panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Yang ketujuh, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Yang selanjutnya, audit atas proses pengadaan. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pemilihan pemasok atau pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak dengan pemasok, dan penanganan atas serah terima barang jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. Audit atas perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti yang pertama, pembelian yang berlebihan, yang kedua, kelebihan atau kekurangan stok, yang ketiga, dana terikat pada barang jasa yang belum dibutuhkan, serta pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas.
Audit atas pembayaran dan pelaporan. Pembayaran dan pelaporan adalah bagian terakhir dalam proses pengadaan. Tahapan menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan internal cross-check, fungsi kasir atau bendahara terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional. Setiap pembayaran yang dilakukan kepada pemasok harus berdasarkan tagihan dari pemasok, dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa yang menyatakan bahwa barang jasa yang diserahkan oleh pemasok telah sesuai dengan spesifikasinya dan dinyatakan dapat diterima oleh bagian verifikasi dan penerimaan barang atau jasa dari panitia pengadaan. Kewajiban terakhir dari panitia pengadaan adalah pembuatan laporan pengadaan, yang melaporkan pelaksanaan pengadaan, kemampuan memperoleh barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan besarnya dana yang terserap dalam pengadaan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.